Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah para tamu Allah yang berbahagia, Anin Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu syai' tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hummah. Perumpamaan orang-orang mukmin bersama orang mukmin lainnya dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi, tolong menolong, ibaratkan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh tubuh ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas juga merasakan sakit. Hadis ini memberikan ilustrasi kekuatan solidaritas kemanusiaan, bahwa apabila di antara kita ada yang sakit terluka, maka kita harus ikut serta peduli padanya, membantu mengurangi bebannya, menjenguk sebagai sunnatullah, serta mendoakan berharap mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit dari jiwanya. Apabila di antara kita ada keluarganya yang sudah tidak harmonis lagi, dengan tetangga sudah berselisih, tidak akur, maka kita harus hadir di tengah-tengah itu untuk memberikan solusi yang positif, agar rumah tangga yang tidak harmonis menjadi romantis harmonis kembali, dan yang berselisih, tidak akur, bercerai-berai, menjadi bersatu, berkumpul kembali, hidup damai dan sejahtera. Apabila di antara kita, saudara kita umat muslim, ada yang tertimpa musibah, bencana alam, longsor, seperti halnya yang dialami oleh saudara kita di Cianjur, Malang, Gorontalo, Madura, maka kita harus ikut serta peduli, mendonasikan sebagian harta kita, ikut penggalangan dana, mendoakan, berharap segera mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kesabaran baginya. Karena bisa jadi jemaah sekalian, saudara kita yang tertimpa musibah pada saat ini, rumahnya hancur, hartanya habis, pekerjaannya sudah tidak jelas lagi, dengan keluarga terpisah, ada yang terpisah untuk terpisah selama-lamanya, meninggal dunia. Ada yang tak ketemu sama sekali, tertimpun oleh tanah, dan juga ada yang dirawat di rumah sakit.
Bisa jadi peristiwa semacam ini pun juga akan terjadi kepada kita, hanya saja menunggu kapan waktunya tiba. Karena itu kita harus peduli kepadanya, membantu mengurangi bebannya, karena inilah yang merupakan hakikat makna dari persaudaraan kita, baik persaudaraan dalam beragama, persaudaraan dalam berbangsa, persaudaraan dalam bernegara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jemaah para tamu Allah yang dirahmati, bencana alam yang terjadi bukan hanya terjadi di akhir-akhir ini. Longsor yang terjadi bukan hanya terjadi di zamannya kita saja. Bencana alam yang terjadi di mana-mana di Indonesia bukan hanya terjadi di pemerintahan si A atau si B saja. Tetapi model bencana alam seperti ini pun juga dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba bumi itu berguncang, Pak. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya seraya berkata, "Bumi, tenanglah, belum saatnya kehancuran tiba." Kemudian Rasulullah bangkit dari duduknya seraya bersabda menghadap ke para sahabat, "Wahai sahabatku, segeralah kembali kepada Tuhanmu dan ambillah hikmah pelajaran dari apa peristiwa gempa ini." Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Utsman bin Affan, saat Rasulullah berada di Mekah, tepatnya di atas Gunung Sabir, kata Sayyidina Utsman pada saat itu ngobrol dengan teman-teman yang lainnya, "Wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian bahwa pada saat saya mendampingi Rasulullah, pada saat di Mekah, tepatnya di atas Gunung Sabir, waktu itu pun juga didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba Gunung Sabir itu berguncang, bebatuannya beruntuhan ke bawah. Lalu Rasulullah menghentakkan kakinya seraya berkata, 'Sabir, ada apa dengan engkau, Sabir? Tenanglah, Sabir. Di atas kamu tidak ada lain kecuali ada Nabiullah Siddiq dan dua para syuhada. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab." Di hadis lain diceritakan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik, saat Rasulullah berada di Madinah, tepatnya di atas Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu berguncang, hampir mau menewaskan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu Rasulullah menghentakkan kakinya seraya berkata, "Uhud, tenanglah Uhud. Ada apa dengan engkau, Uhud? Di atas kamu tidak ada orang lain kecuali ada Nabiullah Siddiq, aku, dan mereka para syuhada. Siapakah dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga Sayyidina Utsman bin Affan." Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bumi tidak akan pernah menyakiti kita selama di atas bumi itu masih ada orang yang memiliki kejujuran, ucapannya dengan perilakunya sesuai, tidak menyakiti orang, tidak menyinggung perasaan orang, dijaga hatinya orang walaupun lebih hina dan rendah daripada kita. Selama ada orang yang jujur di muka bumi ini, bumi tidak akan pernah menyakiti kita.
Pelajaran yang kedua dari hadis ini, selama di penduduk itu, di desa itu, di kota itu, masih ada orang yang memiliki imannya para syuhada. Siapakah imannya itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Imannya seperti apa beliau-beliau? Ibadah karena Allah, berjuang karena Allah, bersedekah karena Allah, bercari nafkah karena Allah. Setiap kehidup yang dia jalankan, semata-mata hidupnya disandarkan hanya kepada Allah. Selama di atas bumi itu masih ada orang yang memiliki imannya para syuhada itu, selama itu bumi tidak akan pernah menyakiti kita. Subhanallah. Lalu apa penyebabnya bencana itu terjadi di kampung kita, terjadi di kota kita? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saat Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan estafet kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pada saat itu, pusat pemerintahan khalifah dipusatkan di Madinah. Tiba-tiba kota Madinah itu berguncang, Pak. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan tangannya seraya berkata, "Tenanglah bumi." Keesok harinya Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan kaumnya penduduk Madinah, seraya berkhutbah, "Wahai pendudukku, kaum Madinah, begitu cepatnya engkau bermaksiat kepada Allah hingga engkau enggan untuk bertaubat kepadanya." Khutbahnya Sayyidina Umar di dalamnya ada sumpah demi Allah dan jiwa yang dimiliki ini. Kalau ada gempa susulan kedua kali, niscaya aku akan meninggalkan kamu. Niscaya aku akan memisahkan diri dari kamu. Aku tak mau bersamamu lagi, kata Sayyidina Umar. Lagi-lagi salah satu sahabat terbaik ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa gempa tidak akan terjadi selama salah satu penduduk itu tidak bermaksiat kepada Allah. Gempa ini terjadi karena salah satu penduduk itu bermaksiat kepada Allah, tapi maksiatnya enggan untuk bertaubat kepadanya. Hingga ancaman beliau Sayyidina Umar dengan sumpahnya tak mau berkumpul dengan orang-orang itu lagi. Kalau ada gempa kedua kalinya, gempa susulan, berarti penduduk itu masih mau melakukan maksiat, tapi tidak mau bertaubat kepada Allah. Hingga mau pergi dari kampung itu, karena tatkala Allah tegur penduduk itu, bukan hanya orang yang ahli maksiat saja yang kena, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tidak bermaksiat pun juga akan kena getahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para tamu Allah yang dirahmati, lalu jenis-jenis apa saja yang dapat mendatangkan maksiat itu? Jenis maksiat apa saja yang dapat mendatangkan bencana alam itu terjadi di kampung kita? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, saat Sayyidina Anas bin Malik dengan seorang temannya bersilaturahmi, suan mengunjungi rumah Sayyidatuna Aisyah. Lalu di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba seorang laki-laki daripada temannya Sayyidina Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa penyebabnya bencana alam ini terjadi di kampung kita? Saya rasa gunung meletus bergantian dari satu ke satu, gempa di mana-mana, longsor pun juga ada di mana-mana." Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Wahai saudaraku, bencana alam ini terjadi disebabkan 3 maksiat yang dilakukan oleh salah satu penduduk itu.
Lanjut Sayyidatuna Aisyah, salah satu maksiat yang dilakukan pertama, wa yutahhirus zina, karena dia telah terang-terangan berzina. Zina sudah dianggap hal yang biasa. Setiap malam dia zina. Dia berzina bukan hanya di tempat prostitusi saja, di semak-semak, di tempat sepi di mana dia punya kesempatan untuk berzina, dia berzina. Zina dianggap hal-hal yang biasa saja, sudah tidak malu lagi. La taqrabus zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Allah melarang berzina. Bukan hanya berzinanya dilarang, ada niat di dalam hati untuk mendekati sini dilarang. Ayat ini menggunakan kalimat fahisah. Makna sebenarnya dari fahisah itu adalah jijik. Artinya apa? Zina bukan hanya dilarang oleh Allah, zina bukan hanya diharamkan oleh syariat, tetapi jijik dipandang oleh orang-orang, malu dipandang oleh orang-orang ketika kedengaran fulan dengan fulan berzina. Jijik kedengarannya apa? Tapi perbuatan jijik ini kenapa dilakukan oleh salah satu masyarakat itu, dijadikan kebiasaan setiap alamnya, tidak mau bertaubat dia berzina. Dengan perbuatan maksiat zina itulah dapat mendatangkan bencana alam itu terjadi di kampung kita. Allah karim. Maksiat yang dilakukan yang kedua adalah maksiat minuman khamr dijadikan kebiasaan setiap hari, seperti halnya air putih. Khamr dan perjudian di mana-mana di kampung itu. Bukan hanya di klub malam, tetapi di angkringan pun dia mabuk. Di pinggir jalan dia mabuk. Bahkan saking bangganya memegang botol di depan anak dan istrinya di rumah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad, kalau mereka bertanya soal khamr dan judi, bilang kepadanya bahwa dua perkara ini, khamr dan judi, adalah perbuatan dosa besar walaupun ada manfaatnya bagi pelakunya. Tetapi katakan pula kepada mereka Muhammad, wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita stres umpama saat ini karena banyak pekerjaan di luar sana belum selesai. Tagihan di mana-mana, bayaran belum tiba. Bingung. Untuk menghilangkan stres dan bingung, mabuk umpama. Bisa jadi dengan cara mabuk itu hilang hanya sementara, tapi keesok harinya akan datang kerumitan-kerumitan yang lebih dahsyat lagi. Kenapa sedemikian? Karena hanya manfaatnya sebentar, sementaranya dosanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama orang itu tidak mau bertaubat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling nyerisnya lagi, ini di kampung-kampung kita sudah dijadikan kebiasaan lumrah. Pada saat kita memiliki hajat, umpama pernikahan, resepsi putrinya, pernikahan saudara kita, diundanglah di dalam persepsian itu, ada mabuk-mabukan di dalamnya, ada perjudiannya di dalamnya. Tahukah jemaah sekalian, ibadah terpanjang itu ibadah apa? Kalau kita haji ke Baitullah, kita harus menunggu di bulan haji saja. Di bulan dan di waktu yang tertentu, 1 tahun 1 kali. Selepas itu, selain bulan haji, tidak dikatakan spiritual haji. Contohnya di hari Jumat, spiritual Jumat hanya bisa dibilang dilaksanakan dan ditunaikan di hari Jumat saja, di waktu dan di jam yang ditentukan. Lepas asar
atau di hari berikutnya selain hari Jumat, tidak dikatakan spiritual Jumat. Ibadah yang lainnya ada masa, ada waktu, ada jamnya, terbatas oleh waktu. Tetapi pernikahan, pasca dia berikrar dengan kalimat qabiltu nikaha wa taswijaha bidzalik, usai itu dia telah beribadah kepada Allah. Sepanjang dia tidak bercerai, sepanjang itu dia beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ibadah terpanjang adalah pernikahan. Jangan rusak pernikahan itu dengan maksiat, mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ibadah kan dihiasi dengan iman. Pernikahan merupakan ibadah dihiasi dengan keberkahan, doa restu di dalamnya. Bukan dicampur dengan kemaksiatan, mabuk, dan perjudian di dalamnya. Mudah-mudahan tradisi seperti ini di kalangan kita dapat mengurangi, hingga dengan dapat mengurangi terus-menerus merasa dan bisa tidak ada hal-hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maksiat yang ketiga yang dapat mendatangkan bencana alam terjadi di kampung kita adalah melupakan Allah karena terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada musik di klub malam, joget-joget, tangannya di atas, distak-dis kata zaman sekarang bahasanya, joget dia hingga hilanglah iman, lupa kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum. Barang siapa yang lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah akan melupakannya. Kalau Allah sudah melupakannya, Allah akan perintah kepada makhluknya, gunung meletuslah kamu, bumi berguncanglah kamu, lautan meluaplah kamu. Kenapa sedemikian terjadi bencana alam ini? Karena bumi tidak mau diinjak oleh orang yang ahli maksiat. Bumi tidak mau diinjak oleh orang ahli bazina. Bumi gemetar karena diinjak, ditempati oleh orang yang ahli pemabuk. Gemetarlah bumi, gunung gemetar, lautan gemetar, karena takut diazab oleh Allah. Gemetaran